Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nur Laila, NIM 190910302031. Di sini saya ingin mengumpulkan tugas mingguan mata kuliah Gerakan Sosial kelas B. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mereview sebuah buku yang dikaryai oleh Lisa Leeds dari Universitas Chapman. Buku tersebut yakni berjudul Kekuatan dan Protes, Bagaimana Marginal Group Melawan Negara dan juga lembaga-lembaga lainnya. Buku Kekuatan dan Protes ini berisi mengkaji tentang kekuatan dan protes, bagaimana sebuah marginal group melawan negara dan juga lembaga-lembaga lainnya. Jadi dalam buku ini berisi tentang diskusi-diskusi tentang gerakan sosial dan juga perubahan terhadap aksi-aksi protes yang terjadi di dunia. Penelitian ini dilakukan oleh para sarjana untuk menempatkan teori-teori dan juga hal-hal yang berpengaruh dalam gerakan aksi protes di dalamnya, yang mana di dalamnya itu terdapat suatu pemolisian rasial serta berbagai bentuk rasisme struktural, budaya dan juga individu protestor. Jadi dalam buku ini terbagi menjadi dua bagian besar. Yang pertama itu tentang teori kekuatan gerakan dan yang kedua tentang kekuatan lembaga dan juga tradisi yang dimiliki oleh masyarakat. Untuk yang pertama itu teori kekuatan gerakan. Jadi pada bagian awal dalam buku ini membahas tentang teori kekuatan gerakan oleh para protestor. Jadi para sarjana itu melakukan pengkajian ulang terhadap aksi-aksi protes yang pernah terjadi sebelumnya, yang mana ada aksi yang menghidupkan kembali sebuah pemolisian rasial serta berbagai bentuk rasisme, baik itu struktural, budaya, dan individu. Namun, dalam buku ini berfokus pada bagaimana cara kekuasaan beroperasi dalam konflik. Dengan pendekatan teori-teori oleh para sarjana tersebut, sehingga dapat menempatkan bagaimana sebuah konflik itu terjadi dan apa saja yang terkait di dalamnya. Bermula dengan teori kekuatan gerakan, yakni sebuah teori kekuatan dari para pemprotes yang berfokus pada berbagai tuntutan yang dilakukan oleh para pemprotes dan penggunaan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Para pemprotes tersebut membingkai tuntutan mereka dengan berbagai cara yang universal dan juga sangat pribadi, yang mana pembingkaian tersebut menawarkan sebuah motivasi yang kuat yang menopang pemprotes untuk waktu yang lama, bahkan dalam menghadapi sebuah represi yang intens, seperti pada sebuah aksi gerakan pemberontakan pada musim semi Arab di Tunisia, Mesir, dan juga Libya, yang mana para pemprotes memprotes pemerintah yang merampas apa yang warga yakini sebagai hak mereka. Jadi mereka menuntut sebuah reklamasi. Yang pertama itu ada hak mereka atas pemimpin yang dapat dipercaya. Yang kedua, kemampuan untuk bangga dengan bangsanya sendiri. Dan yang ketiga itu tentang ingatan publik tentang para korban penindasan negara. Para pemprotes menegaskan suatu legitimasi perjuangan mereka dan mencirikan tuntutan mereka untuk kembali ke norma, bukan malah melanggar norma, dengan membingkai suatu tindakan pemerintah sebagai sebuah pengkhianatan terhadap rakyat. Pembingkaian yang dilakukan tersebut memainkan sebuah peran penting dalam keberhasilan atau kegagalan protes tersebut, yang mana hal tersebut sama pentingnya dalam memahami kekuatan gerakan, yakni penggunaan sumber daya yang tersedia bagi mereka.
Jadi telah banyak penelitian yang dilakukan oleh para sarjana untuk menempatkan teori kekuatan atas gerakan. Nah, terakhir itu digagas oleh tokoh Selina Gallocras. Jadi Selina tersebut mengusulkan tentang kerangka baru untuk memahami penggunaan kekuatan non-kekerasan oleh kelompok-kelompok yang terpinggirkan. Jadi sarjana tersebut menggunakan lensa konstruksionis sosial untuk menyoroti pentingnya asal-usul dan juga posisi spesifik suatu kelompok dalam masyarakat yang berkaitan dengan tujuan mereka, represi negara terhadap mereka, dan sumber daya yang tersedia bagi mereka. Jadi dalam tulisan buku ini menuliskan tentang pendekatan teori tentang bagaimana para partisipan atau anggota dalam gerakan sosial tersebut yang tampaknya tidak memiliki kekuatan, namun dapat memanfaatkannya untuk membuat perubahan sosial. Bagaimana sebuah marginalisasi dan mobilisasi kekuatan dalam gerakan sosial tanpa suatu kekerasan. Selanjutnya masuk pada bagian yang kedua. Jadi pada buku bagian yang kedua ini membahas tentang kekuatan lembaga dan tradisi. Setelah tadi kita memahami tentang kekuatan para protestor, dalam tulisan kedua ini mengkaji bagaimana peran institusi dan tradisi yang tidak selalu identik satu sama lain. Pertama, pengkajian sebuah institusi bekerja untuk mengatur mereka yang berada di bawah kendali mereka, baik itu mahasiswa di universitas, warga suatu bangsa, atau pemerintah dunia. Yang mana terkadang aturan yang ditetapkan oleh institusi itu tidak memperhitungkan variasi dalam populasi masyarakat. Bahkan terkadang secara langsung aturan-aturan tersebut bertentangan dengan tradisi-tradisi pada komunitas tertentu. Kemampuan dari sebuah institusi untuk mempertahankan kekuasaan meski ada penentangan yang luar biasa, itu menunjukkan bahwa sumber-sumber kekuasaan internasional itu tidak selalu terlihat secara langsung. Seperti sebuah penelitian yang dilakukan oleh sarjana yang berfokus pada pemerintahan apartheid di Afrika Selatan, dan sebuah lembaga yang telah lama diakui oleh oleh mayoritas penduduk Afrika Selatan dan masyarakat internasional sebagai institusi atau lembaga yang tidak sah. Jadi mereka menyoroti bahwa rezim apartheid tetap berkuasa selama beberapa tahun terlepas dari oposisi nasional dan juga internasional. Selain itu, kebangkitan Partai Nasional yang berhasil dalam mempertahankan kekuasaan sekutu dari berbagai sektor termasuk para akademisi, bisnis, dan juga politik internasional, yang mana memungkinkannya untuk mempertahankan kekuasaan meskipun tidak sah. Namun, ketika hubungan-hubungan tersebut mulai runtuh, barulah rezim apartheid tersebut mulai mengalami kemunduran dan kehilangan kekuasaannya. Jadi dalam hal ini, para sarjana menegaskan bahwa ketidakabsahan Partai Nasional tidak secara langsung mempengaruhi kekuasaannya. Akan tetapi, pada sebaliknya dengan menghancurkan hubungan-hubungan rezim dengan sekutu terpentingnya yang merupakan sumber kekuatan aksi untuk meruntuhkan rezim apartheid tersebut. Pengkajian kedua dalam bagian ini berfokus pada penggunaan tradisi untuk menentang kekuatan institusi, dengan menganalisis kondisi di mana tantangan tersebut berhasil untuk menjatuhkan kekuatan institusi tersebut. Dalam hal ini, tokoh Tatar mengambil sebuah kasus yang ada di Korea Selatan
untuk memeriksa sebuah praktik tradisional yang bertentangan dengan norma-norma internasional. Jadi, tokoh Tatar tersebut mengkaji sebuah kebangkitan tentang kekuatan pro perburuan paus yang berada di Ulsan, Korea Selatan, dan juga penggunaan strategis sebuah warisan dan tradisi gerakan untuk menentang larangan internasional terhadap perburuan paus. Jadi dalam hal ini berfokus pada konfrontasi pada pemprotes pro perburuan ikan paus Korea dan juga aktivis Greenpeace selama pertemuan 2005 Komisi Penangkapan Ikan Paus Internasional di Ulsan. Dari hal ini didapat bahwa dengan menggunakan bahasa warisan dan juga tradisi lokal, para pengunjuk rasa dapat menggalang dukungan dari orang-orang di luar komunitas. Dan akhirnya mereka berhasil untuk upaya mendapatkan pengecualian dari peraturan internasional tersebut. Jadi dalam hal ini karyanya tersebut penelitian yang dilakukan oleh Tatar tersebut menyoroti bahwa cara-cara tradisi dapat secara strategis dibangun dan digunakan oleh para pengunjuk rasa yang ingin menantang norma-norma yang telah terlembagakan. Namun, daya tarik terhadap kekuatan tradisi tersebut tidak menjamin keberhasilan dalam suatu gerakan. Akan tetapi, sebuah tradisi atau warisan tersebut dapat membantu dalam menentang peraturan yang telah dibuat oleh lembaga atau institusi. Baik, itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.